tsunami dan fenomena likufaksia yang menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Nah, Indonesia saat ini berada di pertemuan tiga lempeng tektonik hingga termasuk kawasan Ring of Fire. Nah, kondisi tersebut menyebabkan Indonesia berada di risiko tertinggi terhadap berbagai bencana. Nah, oleh karena itu, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat itu sangat penting. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran umum peristiwa bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah. Yang kedua, apa saja dampak destruktif yang ditimbulkan oleh rangkaian bencana gempa, tsunami, dan likuifaksia. Yang ketiga, bagaimana penanganan tanggap darurat dan rekonstruksi pasca bencana. Dan yang terakhir, apa saja pembelajaran mitigasi yang dapat dipetik dari strategi tersebut. Gambaran umum peristiwa bencana terjadi pada Jumat tanggal 28 September 2018 pada pukul 6:02 waktu Indonesia Timur. Gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat sekitar 26 km utara Kabupaten Donggala dengan kedalaman sekitar 10 km. Dipicu aktivitas sesar Palu Karo. Gempa dirasakan di Pulau Donggala, Sigi, dan Parigi Mutong, memicu tsunami setinggi sekitar 3-7 meter di Teluk Palu. Terjadi likuifaksi di Petobo, Balaroa, dan Jono Oge. Pada tahun 2018, masyarakat Sulawesi Tengah mengalami dampak bencana yang terjadi. Dampak bencana yang terjadi itu yang pertama kerusakan jalan, yang kedua kerusakan rumah, terus yang ketiga banyak warga yang mengalami trauma yang dialami warga masyarakat Palu itu. Yang pertama krisis kemanusiaan, terus yang kedua krisis ekonomi yang sangat besar. Bukan hanya itu saja, masyarakat Palu mengalami korban jiwa yang sangat besar dan fasilitas umum. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sangat penting untuk melindungi masyarakat. Kemudian di sini ada penanganan tanggap darurat yang dimana tahap ini berfokus pada penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar korban. Yang pertama itu pencarian dan evakuasi korban oleh tim SAR. Yang kedua itu penanganan medis melalui rumah sakit darurat dan tenda medis. Kemudian yang ketiga pendirian posko pengungsian dan penyediaan makanan, air bersih dan bantuan logistik. Pada tahun 2018, peristiwa tsunami yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada 5 tahapan. Yang pertama, pembangunan hunian tetap. Yang kedua, pembangunan infrastruktur mitigasi. Yang ketiga, pemerintah melakukan perbaikan jalan, jembatan, listrik, sekolah, dan fasilitas umum. Yang keempat, pendampingan psikososial bagi penyintas. Yang kelima, pemulihan bagi masyarakat Kota Palu yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian di sini ada pembelajaran mitigasi yang dimana memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system. Yang pertama itu ada edukasi dan pelatihan mitigasi bencana. Yang kedua itu ada simulasi evakuasi secara berkala. Yang ketiga ada penataan ruang berbasis risiko bencana. Dan yang keempat itu ada pembangunan infrastruktur yang Kesimpulan, gempa, tsunami, dan likuifaksi Sulawesi Tengah merupakan salah satu bencana terbesar di Indonesia. Bencana menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Penanganan dilakukan melalui tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Mitigasi bencana harus ditingkatkan
dilakukan untuk mengurangi resiko di masa depan.